Pagi ini memotivasi pemilih pemula dan penyandang disabilitas. Di studio saya sudah hadir narasumber kami. Yang pertama dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, ada Bang Nurholik nih. Assalamualaikum, selamat pagi nih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Yang kedua kita juga ada kedatangan Ketua PPUA atau Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi, ada Bang Adi Kurnia DSE. Selamat pagi Bang. Selamat pagi kembali. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan nggak kalah pentingnya ini yang mewakili pemilih milenial nih, ada Bang Sen Hufron. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Jambi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Perjalanannya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Mungkin kita langsung aja nih ke Bang Nurholik terlebih dahulu nih. Yang disebut pemilih pemula ataupun penyandang disabilitas itu seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh pemirsa RRI di seluruh wilayah Republik Indonesia, atau mungkin bahkan di mancanegara yang menyaksikan siaran kita, Mas Beni. Ya. Jadi pemilih pemula adalah pemilih yang baru akan pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan. Jadi ada dua rezim pemilihan ya, ada pemilu, pemilihan. Jadi pemilu itu adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sementara pemilihan adalah untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota. Yeah. Nah, mereka-mereka yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya itu kita beri istilah pemilih pemula. Tapi kadang tidak hanya pemilih pemula itu yang berusia muda saja. Kadang-kadang ada orang yang bahkan sudah berusia di atas 60 tahun juga bisa menjadi pemilih pemula. Contoh begini, untuk TNI, Polri, itu kan selama mereka berdinas menjadi anggota TNI atau Polri, mereka kan tidak menggunakan hak pilihnya kan. Bahkan mereka ada yang begitu masuk usia 17 tahun, belum masuk tahapan pemilu, mereka misalnya sudah lolos seleksi anggota TNI atau Polri. Nah, ketika mereka menjadi anggota TNI atau Polri, mereka tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Nah, ketika mereka sudah pensiun, baru mereka menggunakan hak pilihnya. Dan dalam posisi itu mereka juga kita manai sebagai pemilih pemula, begitu kan. Jadi tidak hanya teman-teman yang muda saja, begitu. Nah, kemudian untuk teman-teman difabel juga, teman-teman difabel itu kita jaga betul hak pilihnya. Bahkan di dalam daftar pemilih kita ada fitur khusus yang mendeteksi teman-teman difabel. Bahkan di TPS juga kita fasilitasi, begitu. Jadi mulai dari surat suara, kita akan menggunakan surat suara khusus untuk teman-teman difabel. Kemudian bagaimana setting bilik suara maupun meja-meja di TPS itu kita setting yang aksesibel lah untuk para teman-teman yang difabel, begitu. Termasuk diantaranya meja-meja seperti ini kan, seperti tempat kita duduk ini. Jadi harus dipastikan meja tempat pemungutan suara itu yang bawahnya itu tidak terhambat, tidak ada batas, tidak ada partisi, sehingga buat teman-teman yang menggunakan kursi roda, mereka bisa memasukkan kursi atau kakinya ke bawah itu untuk memudahkan mereka mencoblos dan memasukkan surat suara yang sudah mereka coblos. Sampai sejauh itu kita memfasilitasi. Bahkan buat teman-teman yang memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencoblosan dalam bilik suara secara mandiri, mereka juga boleh didampingi oleh orang-orang yang memang mereka percaya. Itu, Mas. Oh, jadi bisa dibilang aksesnya dipermudah lah gitu Bang ya? Dipermudah, kita perlakukan khusus gitu. Jadi kalau untuk jumlahnya sendiri untuk di Provinsi Jambi itu menurut data KPU seperti apa? Untuk jumlah sampai hari ini kita masih terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi kalau dari sisi persentase mungkin untuk pemilih pemula ada di sekitar 30
atau 35% Di seluruh provinsi Jambi. di itu. seluruh provinsi Jambi. Kalau kita tarik ke nasional ya secara nasional ya, kira-kira di angka itulah begitu. Yang kalau sesuai dengan tahapan kita hari ini untuk pemutahiran daftar pemilih masih di tahapan DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Mudah-mudahan di Juni nanti kita akan dapat angka pasti berapa jumlah DPT kita, berapa pemilih pemulanya, kemudian berapa pemilih yang dari teman-teman difabel. Insya Allah bulan Juni kita akan ketahui dengan pasti. Gitu. Jadi KPU sendiri sudah menargetkan di Juni ini semua data sudah clear lah gitu. Iya, Bang. sesuai tahapan. Kita ke Bang Sen sebentar ini nih, yang mewakili kaum milenial nih. Menurut Bang Sen sendiri, kenapa sih pemilu itu menjadi penting gitu? Ya, Kan boleh didekatkan dulu mic-nya, Bang. jadi kan pemilu itu adalah alat yang sah dalam negara demokrasi untuk menentukan menentukan pemimpin kita ke depannya. Makanya ini menjadi sangat penting karena kalau bagi kita kaum milenial itu jumlah pemilih muda di Indonesia ini kalau dari data KPU pemilu 2019 ternyata pemilih pemuda itu ada di sekitar 40%. 40%. Kemudian di tahun pemilihan 2024 nanti itu ada sekitar di angka 50% ke atas. Artinya dari semua DPT yang ada itu separuhnya lebih itu anak muda. Iya. Maka dan secara karakter pemilih muda itu atau generasi milenial dan generasi Z itu memiliki sifat independensi yang tinggi. Iya. Nalarnya begitu kritis. Apalagi saat ini ditunjang dengan teknologi komunikasi yang begitu bagus gitu kan. Artinya di tangan kaum muda inilah kemudian nanti bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang rasional gitu. Iya. Dan tidak ada kemudian kalau sekarang kan mungkin beberapa tahun lalu ada politik identitas dan sebagainya. Yeah. Mungkin di kalangan muda ini lebih rasional nih, dalam menentukan pilihannya, menentukan arah bangsa ke depannya gitu. Jadi bisa dibilang untuk segi jumlah pun cukup kuat ya, 50% diperkirakan di tahun 2024 nanti ya. Dari data KPU 50%, artinya kan yang bakal ke TPS ini anak muda semua. Dari 50% itu kira-kira partisipasi pemilih pemula ini seperti apa itu kira-kira Mas? Kalau trennya mungkin di 2019 itu ada penurunan golput ya. Iya. Tapi tidak spesifik kepada berapa, yang di umur berapa gitu kan. Tetapi di 2024 ini kami tidak bisa memperkirakan karena ini tergantung dari bagaimana upaya KPU melakukan sosialisasi dan bagaimana juga partai politik ini melakukan pendidikan politiknya. Karena kan selama ini juga di kalangan muda, ini tanda kutipnya ya, di kalangan milenial ini sudah kadang-kadang ada pemikiran atau stereotip negatif bahwa buat apa kita berpolitik gitu. Buat apa toh ujung-ujungnya terjadi pertengkaran di mana-mana. Itu pertengkaran politik. Tapi pada garis bawahnya bukan itu. Bahwa pemilih pemula atau pemilih yang muda-muda ini, ya ayo gunakan hak pilihnya. Apapun nanti terkait dengan pilihan Anda. Misalnya dia menang kok tidak pilihan kita ini jadilah misal gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya maka kita jangan berkecil hati. Maka yang bisa kita lakukan adalah kontrol. Kontrolnya adalah yaitu kita harus mengkritisi. Banyak kan sekarang kejadian-kejadian seperti contoh terakhir di Lampung itu kemudian gubernurnya ya secara infrastruktur jalan tidak bagus, kemudian anak muda yang dari jauh kemudian melakukan kritik dan itu pun akhirnya diperbaiki. Artinya kan efeknya luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Makanya anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z ini tidak bisa dianggap dengan remeh. Terkait dengan kan semakin mudahnya nih Bang akses informasi membuat sebagian pemilih pemula itu jadi sedikit
ada yang apatis lah gitu kan. Menurut Bang Sen sendiri, apa sih faktor penyebab utama sebagian pemilih pemula ini berpikir seperti itu kira-kira? Yang mungkin faktornya itu adalah salah satunya teladan. Iya. Teladan artinya begini, tingkat kepercayaan partai politik itu kan rendah. Iya. Kepercayaannya bayangkan aja untuk anak-anak muda itu angkanya itu baru 30%. Kepada para pemimpin ya, Partai politik. partai politik ya. Artinya kan pemimpin dan legislatif itu kan dipilih oleh melalui ada mekanisme partai politik diusung. Ternyata anak-anak muda ini 30%. Artinya kalau kita kumpulkan dari 10 orang ini cuma 3 orang yang percaya dengan partai politik. Iya. Salah satu faktornya adalah itu tadi. Kita tidak ada teladan dari para petinggi partai politik atau orang-orang yang berada pada lingkaran partai politik. Iya. Yang kedua adalah korupsi. Oh, itu salah satu faktor. Iya, anak muda ini masih idealis itu. Idealisnya begini. Kita melihat orang yang korupsi itu sangat benci kita. Iya. Karena itu seharusnya uang rakyat loh. Kamu korupsi kan. Padahal kamu sudah disumpah jabatan kalau yang bagi yang Islam itu di bawah Al-Qur'an. Tapi kamu masih juga korupsi. Dan efeknya itu kan efeknya apa ya? Uang masyarakat. Lihatlah masyarakat kamu di bawah itu jalan rusak, ada yang nggak bisa sekolah dan lain sebagainya. Jadi sebagai anak muda ya gregetan. Menikmati fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Iya, betul. Makanya kan juga itu salah satu faktornya. Yang penting adalah mungkin untuk apatis itu untuk mereduksi. Kalau menghilangkan mungkin belum bisa 100%. Tapi untuk mereduksi sikap apatis terhadap partai politik, yang paling berperan penting adalah KPU untuk melakukan pendidikan politik atau sejenis seminar dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah dilakukan. Tapi yang paling penting yang tidak kalah harus dilakukan adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Dengan target anak muda gitu. Dengan target anak muda. Apakah selama ini partai politik itu melakukan tugasnya, yaitu memberikan pendidikan politik? Itu menjadi pertanyaan besar. Gitu. Sejauh ini kira-kira menurut pandangan Bang Sen sendiri, apakah partai politik sudah melakukan tugas tersebut? Kalau bagi saya, apakah sudah melakukan atau tidak, dilakukan mungkin belum dijadikan sebuah budaya bagi partai politik. Yeah. Coba kita bayangkan begini, di setiap anak muda kemudian ada partai politik yang kemudian memberikan edukasi pentingnya politik bagi sebuah negara. Yeah. Jadi politik itu tidak harus berbicara soal kekuasaan. Politik itu harus berbicara soal kebermaslahatan umat, kepentingan bersama. Nah, coba kalau pendidikan politik itu diberikan ke kaum muda pada tataran ide dan idealisme, saya yakin banyak anak muda yang kemudian menggebu-gebu dalam jiwanya untuk ya udah aku masuk partai politik. Tujuan saya adalah untuk merubah arah bangsa ini menjadi lebih baik sesuai dengan undang-undang dasar kita. Seperti itu. Mungkin bisa ditahan dulu, Bang. Selain dari pemilih pemula, kita juga punya penyandang disabilitas tentunya yang datanya pun cukup besar di tahun 2019 kemarin ya. Tapi sebelum kita ke Bang Adi, kita jeda sejenak dulu, ada yang mau lewat. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Informasi seputar pemilu 2024 bersama Pro1 RRI Jambi. Cerdas memilih RRI menuju pemilih cerdas. Program khusus pemilu 2024 yang akan menyajikan edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Serentak dilaksanakan di seluruh program RRI se-Indonesia mulai 31 Mei 2023. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Langsung dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas.
informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik saudara pendengar, selamat datang kembali di Dialog Jambi hari ini. Terima kasih untuk yang masih setia berada di 88,5 FM. Tadi kita udah berbicara terkait dengan pemilih pemula ini. Sekarang kita mau sedikit mendengar pendapat dari Bang Adi selaku PPUA, Ketua PPUA Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Jambi. Sebelumnya Bang, kita pengen tahu dulu nih, hak-hak politik penyandang disabilitas itu seperti apa sih Bang? Yang pastinya sama seperti umum ya Mas. Hak untuk disabilitas itu sama, yaitu hak memilih dan dipilih ya, artinya aktif dan pasif. Nah, alhamdulillah untuk periode sekarang kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 dari penyandang disabilitas mencalonkan diri untuk menjadi caleg. Artinya ini sudah memenuhi ya, artinya sudah terpenuhilah hak untuk bisa dipilih salah satu hak. Nah, yang umum terjadi hari ini dan kebanyakan dari kita secara umum adalah bahwa hak untuk memilih. Nah, ini menjadi masalah secara umum ya, masalah global, bahwa kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas dalam hal memilih, artinya kita bicara aksesibilitas dan TPS yang akses gitu. Artinya pemilu yang inklusif. Nah, selama ini memang kalau kita bicara bicara tentang penyandang disabilitas itu artinya kalau saya pribadi mengatakan pemerintah harus punya biaya cadangan. Iya, harus sampaikan kalau umum sih nggak penting-penting amat barangkali ya Bang. Meja yang harus ada rongga ya kan gitu. Kemudian ada ketentuan lagi 90 cm ketinggiannya, terus ada lagi sekian senti, kemudian lebarnya, dan didesain sedemikian mungkin sehingga ini bisa menambah dalam tanda petik anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh negara terkait dengan pemilu itu sendiri. Saya pikir kita sama-sama peduli untuk bisa kami para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal, tapi ya alhamdulillah sudah terpenuhi lah dalam beberapa periode belakangan. 2019 saya melihat ada kenaikan yang signifikan dari berbagai kalangan, baik itu Bawaslu, KPU maupun hal-hal yang terkait lah dengan aksesibilitas itu. Ini terkait dengan TPS gitu Bang. Tentu kan harus ada petugas TPS pun harus memahami gitu kan apa yang diperlukan. Sejauh ini seperti apa gitu Bang kalau untuk petugas TPS sendiri? Kalau kita sampaikan hari ini memang masih banyak agenda sebenarnya dari KPU untuk bisa mengakomodir akses itu melalui teman-teman yang melakukan pendataan. Seperti ya yang baru-baru terjadi, datang ke rumah saya gitu kan. Saya tanya, ada nggak kolom, bingung. Nah, ini kan artinya perlu sosialisasi. Ya kita nggak tahu nih, kita tidak saling menyalahkan apa KPU-nya belum memulai kegiatan itu sehingga belum secara insentif mengakomodasi teman-teman yang melakukan pendataan terhadap apa sih penyandang disabilitas dan bagaimana cara penanganannya. Itu waktu baru pada saat pendataan. Nanti bagaimana nih nanti pada saat hari H-nya, sebelumnya, nanti hari H dan sesudah. Ini kan proses-proses yang masih panjang ya. Proses-proses ini, nah ini ya kita berharap KPU bekerja sama juga dengan PPUA, dengan pihak-pihak terkait itu tetap melakukan sosialisasi secara insentif bagaimana penanganan terhadap para teman-teman difabel ini. Karena ragam difabel ini kan banyak ya. Ada sensorik, ada disabilitas fisik ya kan. Ada mental dan intelektual. Nah, masing-masing punya karakter beda-beda nih. Kemudian ada lagi yang disabilitas berat ya, sehingga yang teman-teman dari panitia itu sendiri harus datang pas hari H-nya, datang ke rumah. Nah ini juga kan perlu sosialisasi. Saya pikir saya melihat beberapa periode belakang terhitung 2019 ada peningkatan yang signifikan dari
dalam tanda petik saya katakan itu layanan ya, layanan pemerintah terutama KPU, dalam hal ini adalah KPU yang diberi kuasa untuk bisa melayani hak-hak para penyandang disabilitas. Itu udah sangat jauh berbeda dari periode sebelumnya. Ya mudah-mudahan di tahun 2024 kita berharap juga ada peningkatan yang lebih signifikan lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang dengan jenis-jenis teman-teman difabel yang membutuhkan treatment yang berbeda, diperlukan sedikit pelatihan lah gitu Pak. Iya, karena beda karakter ya. Beda karakter. Nah, sifatnya disabilitas ini memang itu tadi yang saya sampaikan. Kita bicara disabilitas, bicara tentang biaya yang gede gitu. Pemahaman biaya gede itu apa? Bukan hanya biayanya saja kan, tetapi juga layanan yang super eksklusif barangkali seperti itu. Ya. Tapi dalam tanda petik kita tidak berharap itu tidak meminta, tetapi memang kembali kepada para disabilitas juga kita tetap sadarkan diri, kita juga sampaikan pada teman-teman bahwa jangan terlalu meminta untuk dilayani. Selagi Anda mampu silahkan datang ke TPS selagi memenuhi aksesnya. Nah, memang tugas kami PPUA sendiri menyampaikan aspirasi, yaitu kan terkait dalam misi kami menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait bagaimana tentang TPS, bagaimana tentang mulai dari pendataan, pemilihan dan lain sebagainya itu bisa difasilitasi. Ya, difasilitasi dengan arti yang wajar seperti itu, sehingga tidak terdiskriminasinya hak para penyandang disabilitas. Gitu. Mungkin terkait TPS yang mungkin dianjurkan untuk teman-teman difabel itu dari segi akses lokasi mungkin tempatnya itu seperti apa itu Pak? Ya, mulai dari tempat ya. Kalau kita bicara tempat, satu tempatnya harus datar, tidak bertangga. Walaupun sebenarnya tidak adanya penyandang disabilitas daerah tersebut, kita bicara karena selalu bersanding ini Bang. Disabilitas itu bersanding dengan lansia. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara disabilitas, secara tidak langsung kita bicara lansia. Jadi kalau dibilang nggak di sana nggak butuh tuh karena nggak ada disabilitasnya. Tapi ingat jangan lupa di sana juga ada para lansia yang kemungkinan bisa memberikan hak pilihnya dan mereka berhak menggunakan hak pilihnya. Nah, apabila tempatnya yang tidak akses, saya pikir karena ini sama dengan disabilitas dan lansia itu sama dengan, artinya juga diberi akses yang sama. Satu itu dari bentuk lokasinya jangan ada yang bertangga. Yang kedua dari jalan masuk, mungkin jalan masuknya dikasih lebar jalan aksesnya itu 90 cm. Kenapa 90 cm? Karena lebarnya rata-rata kursi roda itu kalau mereka yang memakai kursi roda adalah 90 cm. Nah, memang ada beberapa jenis kursi roda. Kursi roda itu ada 3 jenis ya, ada yang umum, ada yang sport, ada yang mobile ya. Kalau makin sport tuh makin lebar lagi itu 1,2 gitu kan. 1,2. Kalau yang mobile itu 1,1. Nah, kita bicara standarnya 90 udah lumayan itu. Inputnya 90, outputnya juga harus 90. Nah, kemudian lagi tadi yang disampaikan Bang Nur, rongga dari segi tempat untuk pencoblosan, sehingga tadi tidak menghalangi bagi teman-teman yang memakai kursi roda bisa masuk, kakinya nyaman gitu loh, kaki nyaman. Dan yang sedikit yang masih kontra, ada juga isu-isu tentang pemilih disabilitas yang mental ini. Apakah pendamping ini harus dari KPU atau dari panitia ataukah dari keluarga. Nah, sebelum itu kita bicara juga mental. Ada isu-isu yang katanya harus pakai surat keterangan dokter ya Bang Nur. Nah, ini saya juga nggak tahu nih apakah isu itu masih berjalan atau tidak. Tapi ini santer yang dari pihak kita PPUA mengakomodir itu, karena mereka juga punya hak tadi, mereka juga adalah disabilitas dengan yang mentalitas gitu. Saya pikir mulai dari tempat, kemudian lagi itu baru kita bicara yang fisik ya. Kita bicara lagi yang tunanetra terkait dengan template. Ada beberapa tempat yang saya survei di tahun 2020 kemarin, beberapa tempat yang tidak punya template. Ini masih masalah ini. Saya menemukan 3 tempat dari 10 survei yang saya lakukan.
Saya datang ke tempat itu, saya lihat mereka juga nggak tahu nih. Panitia itu sendiri di sana saya tanya, ada template-nya nggak? Template itu apa bang? Nah ini masalah nih saya bilang. Cuma memang makanya saya waktu itu kebetulan PPUA ini kan baru aktif di tahun 2020 bang di Jambi. Baru 2 Iya, tahunan ya. memang sebelumnya ada di tahun ini kan kita berdiri 2002 ya. 2014 itu sampai 2000 dari 2010 sampai 2019 itu vakum ya untuk di Jambi. Nah saya kebetulan di tahun 2000 makanya saya nggak bisa banyak bergerak waktu itu. Cuma saya punya tugas bagaimana ini ke depan, ini menjadi kewajiban kami organisasi untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang punya masalah. Dan itu kita temukan 3 tempat yang template tidak ada, juga pemahaman tentang disabilitas bagi teman-teman yang jaga di sana juga belum maksimal gitu. Kita sampaikan itu. Oke, mungkin kita ke Bang Nurholik dulu nih terkait dengan apa yang disampaikan Bang Adi tadi tentang pemahaman petugas TPS yang belum memadai lah gitu untuk menangani teman-teman difabel dengan berbagai klasifikasi gitu. Kalau dari KPU sendiri itu penanganannya seperti apa itu, Bang? Yang pasti sebelum melaksanakan tugas, petugas-petugas kita dari berbagai tingkatan lah kan, mulai dari KPU kabupaten, kota, kemudian PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa kelurahan, bahkan sampai ke KPPS. Jadi sebelum melaksanakan tugas, mereka kita berikan orientasi tugas lah atau bimbingan teknis begitu kan, tentang mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itu terkait dengan proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah, dalam aplikasi sistem data pemilih yang KPU punya, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ kan ada fitur khusus untuk mendata teman-teman difabel gitu kan, termasuk jenis difabelnya, Mas. Jadi termasuk jenis difabelnya apa. Nah, itu dimaksudkan untuk mendeteksi kira-kira layanan apa yang diperlukan oleh teman-teman masing-masing pemilih difabel yang dibutuhkan nanti pada saat pemungutan suara. Jadi sampai sejauh itu kan. Nah, bahwa fakta ditemukan di lapangan ada beberapa kendala segala macam itu akan menjadi catatan kami ke depan untuk perbaikan. Kita kan ingin pemilu ini dari periode ke periode, dari masa ke masa, kita ingin pemilu akan semakin baik, akan semakin sempurna begitu. Gitu, Mas. Oke, baik. Mungkin kita terkait dengan apa yang disampaikan Bang Sen tadi nih. Masih banyaknya pemilih pemula yang bersikap apatis gitu Bang ya. Akibat rendahnya tingkat kepercayaan kepada partai politik gitu. Jadi buat apa sih ikut pemilu kan gitu kira-kira. Mungkin strategi dari KPU sendiri untuk meningkatkan partisipasinya apa itu Mas? Oke, jadi begini. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tren partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu, dari masa ke masa, dari data yang kami punya, itu terus mengalami peningkatan. Jadi dari data yang kami punya, di pemilu yang diselenggarakan secara langsung, pertama, di tahun 2004, tingkat partisipasi pemilih itu ada di angka 75,8%. 75,8%. Di 2009 memang sempat mengalami penurunan sedikit, itu angka partisipasinya di angka 74,49%. Sementara di 2014 mengalami kenaikan 3 digit di angka 77,25%. Jadi dari 2009 ke 2014 itu mengalami peningkatan partisipasi. Kemudian di 2019 itu lumayan lebih signifikan lagi peningkatan partisipasi pemilih, itu ada di angka 85,08%. Di 2019 itu untuk Provinsi Jambi bahkan melampaui target partisipasi yang dipatok secara nasional. Kalau target nasional itu di angka 77,5%. Di Jambi itu 85,08%. Nah, bahkan di pemilihan kepala daerah
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020 yang diprediksi orang tidak akan banyak diikuti oleh masyarakat, oleh pemilih, yang diprediksi angka partisipasinya akan sangat rendah karena pemilu pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, justru kami dapat membuktikan sebaliknya. Bahkan di 2020 itu ada di kisaran di atas 80%. Di 2019 itu di atas 80%. Nah, itu kami dapat membuktikan itu bahwa dari masa ke masa, dari periode partisipasi pemilih itu meningkat. Ada hal yang lebih penting lagi sebenarnya dari sekedar partisipasi pemilih. Kami membagi partisipasi itu menjadi dua. Ada dua hal terkait dengan partisipasi. Yang pertama adalah partisipasi pemilih, yang itu dapat kita ukur dari seberapa banyak dari jumlah DPT itu yang hadir ke TPS. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat. Jadi kami ingin mengatakan bahwa sukses pemilu itu bukan hanya sukses penyelenggara pemilu saja, bukan hanya suksesnya KPU, suksesnya Bawaslu, suksesnya DKPP, tapi sukses kita semua, sukses masyarakat Indonesia, sukses pemerintah. Karena KPU tidak bisa jalan sendiri. Oleh karena sukses pemilu itu adalah sukses kita bersama, sukses masyarakat Indonesia, maka untuk mensukseskan pemilu itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab penyelenggara pemilu, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, termasuklah diantaranya media yang paling penting juga ini kan, termasuk RRI yang memang punya komitmen bersama yang kuat untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024. Siap. Ini untuk data ini untuk keseluruhannya itu Bang ya? Data tadi untuk Jambi. Untuk Jambi maksudnya untuk seluruh tipikal pemilih ya? Iya, untuk seluruh tipikal pemilih. Tapi saya pikir itu dapat kita tarik kalau kita turunkan ke pemilih pemula, ya saya pikir tidak jauh-jauh dari situlah persentasenya begitu kan. Gitu. Kalau kita bicara soal partisipasi nih, kalau dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri itu tingkat partisipasinya seperti apa itu Bang? Jadi begini, karena beberapa tahun belakang kita kan masih dalam COVID ya. Jadi salah satunya KPU kan membentuk relawan ya. KPU kan membentuk relawan demokrasi. Melalui itu sebagai perpanjangan tangan KPU ada dari untuk penyandang disabilitasnya, juga ada untuk organisasi kemasyarakatannya, untuk kaum intelektual dan lain sebagainya. Nah, kita juga ikut berpartisipasi dalam menjadi relawan KPU di bagian disabilitasnya. Nah, ini kita sudah berusaha ya, artinya mereka antusias melaksanakan hak-hak mereka. Mungkin yang menjadi masalahnya hanya saja kalau kemarin kita bicara 2019, 2020 di pemilu belakang itu hanya saja terkait dengan adanya wabah ya. Cuma itu saja sih yang menjadi masalah. Tapi kalau tingkat antusias mereka, teman-teman juga antusias untuk bisa melakukan hak-hak mereka di TPS, baik itu mendatangi atau didatangi gitu. Ya, gitu. Jadi bisa dibilang tingkat antusiasmenya tinggi lah gitu Bang terkait pemilu ini. Tingkat antusiasnya tinggi. Walaupun ada beberapa ya yang masih, ya mudah-mudahan kita berharap 2024 ini bisa maksimal ya. Karena sebelum-sebelumnya itu tadi karena ada ya jangankan itulah yang kita yang umum-umum aja kan masih takut pada saat untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Satu itu, yang kedua juga pada waktu itu barangkali ada beberapa kendala yang menjadi catatan bahwa waktu itu kan pakai masker ya. Pakai pungutan, pakai suara, pakai masker. Ini teman-teman tunarungu nih yang jadi masalahnya, iya kan? Ketika mau berkomunikasi. Mau komunikasi bagaimana? Nah, ada waktu itu dianjurkan kita mengadakan usulan ke KPU pusat melalui PPUA pusat. Bagaimana nih pakai masker yang ada plastik ya? Waktu itu kita anjurkan karena beberapa teman disabilitas yang tuli ini kan mereka ada yang
yang masih bisa bicara bahasa bibir ya. Iya. Nah, itu barangkali itu sih ketertakutan yang kemarin kita bicara itu. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 ya musibah nggak ada lagi, insya Allah ya. Kita berharap itu partisipasinya bisa maksimal, bisa bisa ya menggunakan hak pilihnya lah dengan antusias. Baik, baik. Kalau untuk jumlahnya sendiri itu kalau dari data PPUA seperti apa itu? Kita kalau PPUA sampai hari ini belum bisa mendata secara langsung ya. Cuma kita bicara secara agregat itu bahwa kemungkinan untuk Provinsi Jambi, saya nggak tahu tuh data pastinya, tentu adanya di KPU ya. Nah, KPU cuma kisaran sekitar 3% sampai 5% itu adalah penyandang disabilitas dari jumlah pemilih yang ada. Seprovinsi Jambi itu. Seprovinsi Jambi ya, karena ada beragam macam ya, ada beragam macam, sekitar 1000-an ya, sekitar 1000-an waktu itu, karena dari 3 jutaan ya, dari 3 juta penduduk provinsi ya, waktu itu sekitar 1 jutaan, hampir 1.200.000 itu adalah penyandang disabilitas dengan ragam-ragam yang punya karakter. 1.200.000 itu untuk 1.200 1.200 itu di untuk Provinsi Jambi. 1.200. Nah, ini kan beberapa daerah ya, ada yang di daerah yang mungkin yang masih beberapa yang pernah kita temukan, ada yang karena memang tidak punya KTP dan mereka tidak punya akses ke sana. Dia ada di daerah Serolangun. Itu ada beberapa teman yang memang tidak punya KTP ya, pastinya juga tidak bisa untuk memilih. Nah, ini juga menjadi sebenarnya masalah awalnya itu adalah di data kependudukan. Ya itu kan. Nah, kita berapa kali kita usulkan bagaimana sih kalau bisa di KTP itu dimunculkanlah disabilitas gitu kan. Kenapa? Jadi nggak susah tuh, kasihan KPU ya kan. Ya datanya cuma ada di Dukcapil ya. Kalau bisa Dukcapil tampilkan aja sehingga nggak susah-susah tuh teman-teman dari KPU udah bisa mendata ya kan. Itu usulan kita sih sebenarnya udah lama ya, tapi nggak mungkin itu terjadi. Agak sulit lah gitu. Sulit. Tapi bagaimana mensiasatinya itu adalah yang paling penting. Bagaimana mensiasati kendala-kendala, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memberikan BIMTEK kepada teman-teman yang ada di lapangan, itu yang paling utama. Seperti itu. Jadi bisa dibilang pemutakhiran datanya masih belum sempurna. Belum sempurna ya, karena data ini ya kita nggak bisa bicara. Nggak usah jauh-jauh, kita bicara sensus. Saya ingat di sensus tahun 2020 sudah pakai online waktu itu. Tidak dimunculkan apakah Anda penyandang disabilitas atau tidak. Ini belum pernah ada itu. Belum pernah ada. Hanya pernah kita temukan pendataan disabilitas atau tidak itu hanya di form apa ya, di Dukcapil yang gede itu. Setelah itu nggak pernah dimunculkan lagi. Saya nggak tahu tuh kalau aplikasi dibuka oleh KPU data itu bisa kebuka atau tidak, saya nggak tahu. Nah itu kan itu kan ada link tersendiri barangkali itu bisa data share link ya seperti itu. Nah tapi kami tetap juga melakukan secara mandiri, tapi ya perlu proses ini kan, perlu proses yang panjang untuk bisa mendata berapa jumlah penyandang disabilitas secara umum, kemudian kita spesifik berapa jumlah disabilitas yang punya hak pilih. Ini masih perlu proses lah. Oke, baik, kita ke Bang Sen sebentar ini Bang. Saya tambahkan dikit Mas untuk ini Mas. Siap, silakan Bang. Jadi sekedar gambaran untuk Kota Jambi kita menggunakan data Pilwako kemarin ya. Untuk Pilwako kemarin Kota Jambi sekedar gambaran aja. Jadi jumlah DPT kita di Kota Jambi itu ada di 391.984 orang. Nah, dari data DPT yang itu di 2000 berapa itu? 2018. Pilwako 2018. Nah, dari 391.000 sekian DPT kita itu angka penyandang disabilitasnya ada di 436 orang.
Untuk kota sih. untuk kota. Tapi hebatnya Mas, tingkat partisipasi pemilihnya justru lebih tinggi teman-teman penyandang disabilitas yang hadir ke TPS. Nah ini terbukti dari untuk yang umum itu ada di 70% tingkat kehadirannya ke TPS. Sementara teman-teman difabel itu kehadirannya di TPS tingkat partisipasinya ada di angka 89%. Luar itu biasa angka tinggi yang ya. luar biasa begitu kan. Itu sekedar Itu data di 2018 ketika Iya. Pilwaku Mas. Iya. Mungkin saya mau ke Bang Sen dulu nih terkait partisipasi pemilih pemula yang ada di 30% tingkat kepercayaannya tadi ya. Mungkin apa sih yang harus dilakukan dari pihak penyelenggara sendiri untuk menarik hati lah gitu, menggait pemilih-pemilih muda ini? Kalau dari penyelenggara, ini kan domainnya KPU mungkin ya. Iya. KPU. Itu saya rasa untuk selama ini sudah melaksanakan program-program yang mengarah ke arah pendidikan politik. Iya. Bagaimana mekanisme cara melakukan pemilihan di TPS dan juga sosialisasinya sudah kemana-mana, karena saya lihat brosur mereka misal di universitas ini, universitas itu kan, dan di situ juga tahapan-tahapan dikasih tahu tuh tahapannya tanggal berapa. Saya sudah izin gitu kan, artinya tapi itu belum maksimal. Kenapa? Karena itu tadi yang dikatakan Bang Nurholik tadi, bahwa ini bukan hanya domainnya KPU, bukan suksesnya KPU, tapi tugas kita bersama. Terutama yang paling penting ini ya partai politik itu sendiri yang ya harus mulai gencar lah melakukan pendidikan politik tanpa harus mengenal bahwa anak muda itu akan menjadi kader partai politik dia kan. Kan misalnya begini, coba kita lihat di masyarakat, pemuda ini dapat pendidikan politiknya dari mana sih? Kita di sekolah nggak boleh ada partai masuk, kita di kampus juga nggak boleh ada partai masuk. Terus kita dapatnya dari mana? Ya itu tadi, partai politik harus mencari strategi lain dong, mencari strategi lain. Misal ya basisnya kita rubah menjadi basis komunitas atau basis organisasi kemasyarakatan. Saya mungkin juga partai politik juga belum menyentuh ke arah disabilitas juga begitu Bang. Gitu. Artinya yang bekerja berat pada hari ini masih KPU. Partai politik mungkin persentasenya ya belum terlalu signifikan lah untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak muda ini. Kecenderungan anak-anak muda ini kan dengan kemajuan teknologi malah dapatnya dari internet semua. Dan juga ya itu kalau datanya valid, kalau kemudian datanya tidak valid atau lebih cenderung ke hoax itu kan berbahaya gitu. Bicara soal hoax sendiri ini kan semakin mudah akses informasi kan tentu semakin harus pandai-pandai lah kita dalam menerima informasi tersebut gitu. Bicara soal hoax, gimana sih caranya supaya kita nggak terpengaruh lah dengan berita-berita yang nggak jelas sumbernya gitu? Ya, yang jelas kalau kita ingin terbebas dari hoax itu ya harus kita baca dulu, kemudian kita cari sumber referensinya. Kita harus banyak-banyak membaca. Sekarang kan ya kita mungkin ini di luar konteks ya, di luar konteksnya begini, bahwa salah satu media sosial penyumbang hoax terbesar itu adalah WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Artinya ada kebiasaan orang yang menerima berita langsung share, itu kan dampak hoaxnya itu kan lebih parah itu. Apalagi soal politik gitu. Politik di kalangan anak muda ini kan sudah banyak bertebaran, yang si A itu domainnya itu beragama Islam, nasionalis dan sekuler kan gitu. Itu bagi anak-anak muda harus mulai cerdas. Cerdas bagaimana? Nah, ini tips buat pemuda-pemuda atau anak-anak muda yang ingin mencari atau ikut berkontribusi dalam pemilihan ini adalah rekam jejak. Rekam jejak dari orangnya itu loh. Orangnya. Mau disuguhkan partai apapun, kita lihat rekam jejaknya. Apakah rekam jejaknya ini bagus atau tidak? Rekam jejak itu saya kira di sekarang dunia teknologi ini nggak susah kok nyarinya. Banyak bertebaran rekam jejak asal datanya valid ya. Bisa jejak digital istilahnya. Ya, kemudian pemberitaan-pemberitaan misalnya ya yang kredibel kan kayak yang mungkin dari RRI, dari TVRI dan lain sebagainya atau media-media yang jelas sudah tersertifikasi dong gitu. Jangan media abal-abal yang kemudian menciptakan kekisruhan baru gitu.
Jadi bisa dibilang harus memang teliti lah gitu Mas, jangan sampai terpengaruh dengan politik pencitraan lah seperti itu Mas ya. Betul, politik pencitraan. Mungkin dari Mas Bang Sen sendiri, tipikal pemimpin ideal itu bagi generasi muda seperti apa sih? Kalau sebenarnya di ini kan pemimpin itu ada standarnya. Iya. Ada standarnya. Tapi kemudian ketika dia tegas, kemudian dia begitu akomodatif, itu tipikal gitu kan. Untuk kecenderungan anak-anak muda itu adalah pemimpin yang tegas. Iya. Artinya tegas, tidak ada lagi toleransi terhadap misalnya pemberantasan korupsi, ya udah berantas saja korupsi gitu. Iya. Kalau perlu, kalau orang mewacanakan hukuman mati, ya udah hukum aja karena efeknya itu sangat brutal, efeknya sangat sampai ke akar rumput, efek korupsi itu. Ya udah sikat aja. Iya. Kemudian ya pemimpin-pemimpin yang berani, yang tegas itu yang pemuda kaum kami inginkan. Pandangannya juga visioner ke depan. Artinya kayak di Jambi misalnya harus tegas dong. Misalnya kejadian-kejadian kayak batu bara gitu kan, batu bara ya harus tegas juga, tegas juga. Kan kemudian juga anak-anak muda ini juga yang mungkin yang terbaru ini mungkin kita juga pengen melihat nih upaya-upaya pemerintah provinsi ini untuk segera merealisasikan tol itu kan. Itu kan yang agak penting juga bagi kita. Yang sangat ditunggu-tunggu lah bisa dibilang. Kasihan Jambi punya tol. Nah itu kalau maunya anak muda cari pemimpin itu ya apa sih masalahnya ya? Iya. Jangan sampai kalah dari daerah lain. Nah itu yang tipikal pemimpin tegas itulah yang kami cari. Jadi bisa dibilang pendidikan politik dan karakter pemimpinnya itu semakin meningkatkan minat anak-anak muda lah gitu Mas, untuk tidak golput ya. Betul. Berbicara soal golput ini nggak kalah penting ini, kita mau ke Mas Nurholis, Bang Nurholis dulu. Sebenarnya golput itu melanggar hukum nggak sih Bang? Soalnya kan kita lihat anak-anak muda sekarang banyak yang sudahlah seperti itu gitu. Memilih itu kalau di kita kan hak ya. Iya. Hak. Yang namanya hak itu boleh digunakan atau tidak digunakan. Iya. Sebenarnya kami berat untuk menyampaikan itu. jadi memilih itu hak. Hak itu boleh digunakan atau tidak digunakan. Iya. Tapi dalam konteks pemilu, menurut saya hak itu adalah hak yang memang sangat dianjurkan lah kalau dalam bahasa agama. Iya. Fardhu ain. Jadi hak yang sangat dianjurkan untuk digunakan gitu kan. Karena memilih itu bukan soal menang atau kalah. Yeah. Tapi soal keberanian kita untuk menentukan pemimpin bangsa masa depan. Yeah. Jadi bukan soal menang atau kalah. Nah terkait dengan pemimpin tadi ya, saya sering katakan bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidak butuh pintar saja, tidak butuh cerdas saja. Jadi untuk menjadi pemimpin itu butuh multi kompetensi. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin itu yang dibutuhkan hanya pintar atau cerdas saja, kita tidak butuh pemilu yang menghabiskan dana sampai triliunan rupiah. Tidak butuh kerja kolosal yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa di pemilu periode yang lalu itu kan. Jadi jika pemimpin itu yang dibutuhkan hanya pintar dan cerdas saja, kita cukup menyelenggarakan lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Juara 1 jadi bupati, juara 2 jadi wakil bupati atau wali kota, juara 3 sampai sekian puluh itu menjadi anggota DPR di kabupaten kota, juara sekian sampai 100 sekian itu menjadi kepala-kepala dinas. Sudah selesai, tidak perlu habis biaya sampai triliunan puluhan bahkan ratusan miliar untuk pilkada sebuah kabupaten kota. Kemudian nanti kita buat lomba cerdas cermat misalnya kan tingkat provinsi, juara 1 jadi gubernur, juara 2 jadi gubernur. Karena juara 1 dan juara 2 di cerdas cermat tingkat provinsi pasti itu orang yang paling pintar dan paling cerdas seprovinsi Jambi kan. Kalau yang kita butuhkan cuma pintar dan cerdas, kita tidak perlu banyak buang biaya untuk penyelenggaraan pemilu dalam rangka mencari pemimpin kan, cukup kita lomba cerdas cermat.
Kita lomba cerdas cermat tingkat nasional. Juara 1, juara 2 jadi presiden dan wakil presiden. Juara 3 sampai 500 sekian menjadi anggota DPR, 500 sekian sampai 700 sekian jadi anggota DPD. Kemudian juara 700 sekian sampai 800 sekian jadi menteri militer. Udah selesai. Tidak perlu sampai sekian triliun habis biaya. Kalau yang kita cari hanya orang pintar dan cerdas. Tapi yang kita cari tidak butuh pintar dan cerdas. Kita butuh pemimpin yang multi kompetensi. Kompetensi akademiknya yang memadai, kemudian ada kompetensi kepemimpinan, kompetensi manajerial, punya kompetensi menyelesaikan konflik, punya kompetensi menyelesaikan kemiskinan, dan kompetensi-kompetensi yang lain. Yang itu tidak cukup hanya dimiliki oleh orang pintar dan cerdas, orang yang punya track record, orang yang punya pengalaman untuk menjadi pemimpin itu. Jadi rekam jejaknya memang perlu dipertimbangkan juga gitu Bang ya? Benar, harus memadai dan harus terukur. Oke, baik. Ini nggak kerasa kita udah berada di penghujung dialog ini. Mungkin saya mau minta closing statementnya dari Bang Adi dulu lah. Ya, baik. Terima kasih. Kami dari para penyandang disabilitas sangat apresiatif ya dengan pemerintah melalui KPU sudah bekerja keras, sudah berusaha memfasilitasi ya. Tapi memang untuk sempurnanya sebuah pemilihan umum itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin sempurna itu. Tapi pasti ada kelemahan-kelemahan dan semua ini perlu proses hanya saja menuju ke perbaikan yang dimana satu sisi tidak mungkin dipenuhi, tapi sisi lain itu sudah bisa terpenuhi. Saya ingin menyampaikan bahwa pemilu bagi disabilitas itu seperti saya sepakat ini disampaikan oleh Bang Sean tadi bahwa untuk tingkat partisipatif dari para penyandang disabilitas itu tergantung dari ya maaf dalam tanda petik ya kampanye para politikus itu. Jadi kalau kita bicara tentang soal tidak menyampaikan hak suaranya itu kembali pada janji-janji politik. Sebenarnya itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyandang disabilitas. Yang mudah-mudahan KPU tetap konsekuen melakukan perbaikan ke depan, juga teman-teman dari organisasi kemasyarakatan lain tetap memberikan support ya, memberikan sosialisasi bagaimana sih tentang disabilitas itu. Karena kita semua perlu bekerja keras sih tentang bagaimana untuk bisa melayani lah dalam bahasa kami itu melayani lah, walaupun sebenarnya kita tidak ingin dilayani 100% gitu. Tapi bagaimana melayani, ya mudah-mudahan ini pesta demokrasi kita semua, mudah-mudahan ini juga bisa berjalan ke depannya, berjalan aman, lancar gitu. Dan yang pasti mudah-mudahan kami bisa memiliki TPS yang akses. Itu aja tuh. Baik. Mungkin Bang Sen closing statementnya seperti apa itu? Closing statementnya adalah kepada anak-anak muda seprovinsi Jambi bahwa umur kita muda. Kita adalah matahari, tapi matahari yang ada pada titik tertinggi di siang hari. Itu sedang panas-panasnya semangat kita. Kalau kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda maka akan guguncang dunia. Maka ayo, nasib negara, bangsa, bahkan provinsi sampai kabupaten itu ada di tangan kita. Mari kita sukseskan pemilu. Mari dengan pemilu kita lahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin baik kabupaten kota yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat. Ketika mereka sudah terpilih, maka kita jangan terlena. Yang harus kita lakukan adalah kontrol sosial. Kita jangan pernah enggan untuk melakukan kritik dan saran terhadap para pemimpin yang telah dihasilkan dari proses pemilu. Mari kita semua untuk untuk generasi muda, jangan lupa gunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput. Karena kalau golput pun itu tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Lebih baik kita sukseskan pemilu, kita lahirkan pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan basisnya adalah kepentingan kepada masyarakat. Dan kita saling mengontrol itu. Baik. Yang terakhir dari Bang Nurholik.
Sukses pemilu adalah sukses kita bersama, sukses seluruh komponen bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pemimpin cerdas agar hidup kita berkualitas. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Baiklah saudara pendengar, dengan demikian berakhir pula dialog Jambi hari ini edisi Rabu 10 Mei 2023. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah Anda ikuti Dialog Jambi hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.